Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7141 sampai bab 7150. Jacob mengalami kerugian yang tak sedikit, dan kini hatinya pun diliputi enggan. Namun, sebesar apapun penolakannya, tak ada lagi yang bisa diperbuat. Orang yang bersangkutan telah pergi, dan meskipun ia ingin kembali ke sana, kesempatan itu tak akan pernah datang lagi. Tanpa daya, dia hanya bisa menyelesaikan kekalahan ini dalam diam sambil mengikuti Charlie dan Claire menuju bandara. Elaine pun tampak murung, raut wajahnya mengerut, dan dari mulutnya terus mengalir keluhan yang menyulut emosi. Sial, aku ini belum pernah mendapat perlakuan seburuk ini. Dulu, aku bisa membuka jendela rumah kita dan memaki seluruh kompleks, dan tetap saja tak ada yang bisa membantahku. Tapi hari ini, aku malah dipermalukan oleh bajingan itu. Aku sungguh geram. Claire memahami benar sifat sang ibu. Maka ia berusaha menenangkan. Sudahlah, Bu. Itu hanya hal-hal sepele. Tak perlu terus diungkit. Lagi pula, jangan lupa kita ini sedang dalam perjalanan liburan. Namun Elaine masih menyimpulkan. Tadi aku mendengar pasangan itu juga akan ke Maladewa. Jangan-jangan kita nanti satu pesawat dengan mereka. Charlie dengan santai menjawab. Tidak ada penerbangan langsung ke Maladewa setiap hari dari Aurus Hill. Karena musim ini ramai untuk destinasi tropis, penerbangan hanya tersedia setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setelah Imlek, jumlah wisatawan ke luar negeri biasanya menurun, sehingga jadwal penerbangan pun akan dikurangi. Elaine memandangnya dengan terkejut. Jadi kamu yakin kita akan satu pesawat dengan mereka? Charlie mengangguk ringan sambil tersenyum. Kalau benar mereka menuju Maladewa, pasti pesawatnya sama dengan kita. Jacob tampak marah. Wah, sial benar. Masa aku harus duduk satu pesawat dengan orang seperti itu? Elaine meliriknya sinis, lalu mencibir. Kamu takut apa? Malah lebih baik kalau satu pesawat. Harga diri yang mereka rampas tadi harus aku bantah kembali ke dalam kabin. Claire sontak terkejut dan buru-buru meraih lengan ibunya. Dengan nada khawatir, ia menyimpulkan, Bu, jangan menyampaikan. Buatlah kutipan di darat itu satu hal, tapi di udara risikonya berbeda. Di dalam pesawat, perkara kecil bisa membesar. Sekarang ini, tiap penerbangan ada petugas keamanannya sendiri. Fungsinya seperti polisi udara. Kalau ibu bikin janji, bisa ditangkap. Loh, Elaine hanya basah kuyup sambil bersantai. Heh, biar saja kalau mau ditangkap. Kamu tahu nama panggilan ibumu ini apa? Begitu kata-kata itu keluar, Elaine seolah terseret kembali ke masa lalunya yang garang di Bedford Hills. Tempat itu terkenal angker, bahkan hingga kini, nama Bedford Hills masih menggema di kalangan penghuni lembaga pemasyarakatan. Seakan reputasinya menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Claire kehabisan kata, dia sudah tahu karakter ibunya. Penjara bukan hal asing baginya, baik di Tiongkok maupun di Amerika. Elaine sudah terlalu sering menghadapi badai kehidupan. Ancaman ditangkap oleh petugas keamanan pesawat pun pasti dianggapnya angin lalu. Dalam hati, Claire hanya bisa bersiap. Ia harus benar-benar mengawasi ibunya selama perjalanan. Jika sang ibu mulai bertindak di luar batas, ia harus segera berhenti. Ini adalah kali pertama Claire dan Charlie pergi ke luar negeri bersama. Dan mungkin juga yang terakhir. Apapun yang terjadi, dia tidak akan membiarkan ibunya merusak perjalanan ini. Keempat anggota keluarga itu pun tiba di bandara, menyelesaikan prosedur keamanan dan imigrasi, lalu memasuki ruang tunggu kelas 1 maskapai. Ruang tunggu itu begitu mewah dan tidak seramai ruang VIP biasa. Ini memang wajar akses ke sana hanya diperuntukkan bagi mereka yang membeli tiket kelas 1 lintas samudera dengan harga puluhan hingga ratusan ribu yuan. Begitu menunjukkan boarding pass, para penumpang diantar ke kursi sofa oleh staf darat yang ramah dan muda. Kebetulan, pria parubaya dan istri mudanya juga sudah berada di sana, sedang menikmati sarapan.
Musuh lama bertemu kembali dan amarah pun langsung membara. Begitu Elaine melihat mereka, tanpa ragu ia menyingsingkan lengan bajunya dan melangkah ke arah mereka. Pria itu juga tampak sedikit terkejut melihatnya. Ia tahu harga tiket dari Aurus Hill ke Mel, ibu kota Maladewa, nyaris mencapai 70.000 yuan per orang. Dalam hati, pria itu mendengus penuh curiga. Ayahku saja sudah meringis saat aku menghabiskan 140.000 untuk tiket kami berdua. Tapi keluarga rendahan ini malah bisa beli 4 tiket kelas 1. Jangan-jangan mereka punya latar belakang yang tidak bisa diremehkan. Claire melihat ibunya melangkah maju dan berusaha menahannya. Namun gagal. Lengan Elaine licin oleh minyak dan entah bagaimana berhasil menepis tangan Claire lalu berjalan cepat ke arah mereka. Pria parubaya dan istrinya sedang asyik menyantap makanan. Longe kelas 1 memang menyajikan hidangan lezat. Dan mereka telah memenuhi seluruh meja dengan berbagai pilihan. Sang istri sibuk memotret dari berbagai sudut untuk dipamerkan di momen swechatnya. Melihat Elaine mendekat, pria itu langsung menurunkan sumpitnya dan memperhatikan penuh kewaspadaan. Tidak tahu apa yang hendak dilakukan wanita itu. Elaine melambat, lalu berhenti sekitar 1 meter dari mereka, jarak yang menurutnya cukup aman kalau pria itu menyerangnya. Jacob, yang khawatir istrinya akan ikut dirugikan lagi, buru-buru berseru. Sayang, tunggu aku. Aku kamu. Namun Elaine hanya mengibaskan tangan dengan angkuh. Tak perlu. Hari ini, aku akan membalas dendam seorang diri. Dengan gaya pongah, dia menyilangkan tangan di dada dan memandang mereka dengan jijik. Oh, ini kali pertama naik kelas 1 ya. Kelihatannya belum pernah melihat sarapan mewah. Meja saja sampai kamu menguasai semua. Apa kamu mau balikin harga tiket kelas 1 lewat makanan? Wajah pria itu seketika memerah karena malu. Sebenarnya, dia tidak berniat mengambil makanan sebanyak itu. Tapi dia tidak menghentikan kekuasaan istrinya yang sibuk mengumpulkan makanan demi konten media sosial. Hidangan di Longe memang beragam. Selain roti dan kue, ada juga dimsum dan pangsit udang. Wanita itu bahkan memesan 2 mangkuk mie pangsit dari dapur. Pria itu tahu istrinya tidak akan mampu menghabiskan semua makanan. Ia hanya ingin mengambil foto-foto cantik demi gengsi. Melihat sikap Elaine, wanita muda itu langsung mendongak. Menatap tajam sambil mengejek. Kamu lagi. Saya yang bayar. Saya yang ambil. Apa urusannya sama kamu? Elaine bersinar dan berkata tajam. Aku tahu. Kamu cuma ingin pamer di media sosial. Tapi jujur saja, seberapa sering kamu naik kelas 1? Wanita itu naik pitam. Sudah beberapa kali. Dan itu bukan urusanmu. Suami saya biasa naik jet pribadi. Kali ini saja dia tidak pesan. Makanya kami naik kelas 1 bersama kalian orang kere. Elaine tertawa kecil. Ia mengeluarkan ponselnya dan menggulirkan layar sambil berkata tajam. Ah, omongan kosong macam apa lagi ini? Suamimu nyetir Bentley tua yang rembes oli itu. Dan kamu bilang dia bisa sewa jet pribadi. Aku tahu rute jet pribadi dalam negeri kadang murah. Tapi untuk penerbangan internasional, sewa 1 kali bisa tembus 1 juta yuan. Suamimu kuat bayar segitu. Pria parubaya itu menjawab. Dalam hati ia meringis. Bagaimana wanita tua bau ini tahu banyak soal jet pribadi? Namun, wanita muda di sebelah pria parubaya itu sama sekali tidak menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Sejak dia mulai mengikuti pria tersebut, dia belum pernah merasakan kemewahan jet pribadi. Ia hanya mendengar cerita-cerita menakjubkan tentang jet eksklusif dari mulut sang suami, yang selalu mengisahkan dengan bangga. Meski kenyataannya, ia sendiri enggan menghamburkan uang untuk penerbangan jarak jauh. Biasanya jet pribadi hanya digunakan untuk rute rutin menuju kota tertentu atau kembali ke Aurus Hill dari kota asalnya. Mengembalikannya dalam kondisi kosong jelas tidak efisien dari sisi biaya. Maka, para pemilik jet menyebarkan informasi melalui agen perjalanan. Menawarkan kursi kosong dengan harga miring hanya menutupi biaya bahan bakar. Seperti sopir taksi yang rela menurunkan tarif demi pelanggan tetap seusai perjalanan jauh. Demi pamer, pria itu pernah menyewa jet seharga 100.000 yuan untuk terbang dari Aurus Hill ke Chang'an. Pengalaman singkat itu dijadikan modal untuk menyombongkan diri, seolah-olah ia rutin bepergian dengan jet pribadi. Namun, perjalanan ke Maladewa kali ini benar-benar mahal. Meskipun tidak semahal penerbangan ke Amerika Serikat. Karena bertepatan dengan libur festival musim semi, harga melonjak drastis hingga hampir 1 juta yuan.
Dia tidak mampu membayar sebanyak itu. Maka dia pun berbohong bahwa semua jet pribadi telah dipesan penuh. Elaine, dengan ketajamannya yang tajam, segera menyadari titik lemah sang wanita muda. Melihat bagaimana wanita sibuk itu menciptakan dan mengambil gambar, ia tahu bahwa perempuan itu sama sepertinya hanya lebih berpengalaman dalam membayangkan pura. Baginya, menghancurkan gadis itu hanya permainan kecil. Wanita itu tampak jengkel. Ia meletakkan ponselnya dan menatap Elaine dengan sorot tidak suka. Lalu berkata sinis. Wanita tua menyebalkan. Suamiku sangat murah hati kalau soal uang. Dan dia biasa memanjakanku. Hanya kali ini saja dia tak menepati janji. Lagi pula, siapa kamu sampai ikut bicara? Sepertinya olah kamu pernah naik jet pribadi melintasi benua. Elaine tertawa kecil. Namun dalam hati mencibir. Gadis kecil. Nenekmu mah hanya butuh 2 kalimat untuk menyeretmu ke dalam lumpur. Dan kamu masih ingin adu mulut denganku. Dengan santai, ia menyerahkan ponselnya ke pasangan itu dan berkata mengejek. Lihat video ini yang aku unggah ke lingkaran pertemanan. Coba klik dan tonton baik-baik. Pria itu terlihat kaget. Ia mengambil ponsel Elaine dan mulai memutar video tersebut. Tampak di layar. Sebuah pesawat pribadi dengan interior mewah. Serba mengilap dan elegan. 3 pramugari tampil dalam bingkai, membungkuk sopan. Yang berada di tengah berkata dengan suara hormat. Selamat datang, Nyonya Parker. Dalam penerbangan eksklusif ini, jet ini akan terbang langsung dari Aurus Hill ke Providence, Amerika Serikat. Dengan durasi penerbangan sekitar 15 jam. Saya adalah kepala kru penerbangan ini. 2 rekan di sisi saya adalah anggota awak kabin kami. Kami ketiga akan melayani Anda sepanjang penerbangan. Jika Anda membutuhkan sesuatu, silakan beritahu kami kapanpun. Pria itu nyaris melongo menyaksikan tayangan itu. Elaine menunjukkan senyum puas dan berkata dengan bangga. Tahu tidak, jet yang kutumpangi itu adalah Gulfstream G650. Salah satu yang terbaik di dunia. Pernah dengar? Mata pria itu melebar. Dalam hatinya, ia berteriak. Siapa sebenarnya wanita tua ini? Dia menyewa jet pribadi kelas atas untuk pergi ke Amerika Serikat. Dan sendirian pula. Perjalanan seperti itu setidaknya menelan biaya 2 juta yuan. Apa dia punya ladang emas di rumah? Setelah video selesai, wanita muda itu merasa skeptis dan berkata sinis. Cuma video. Siapapun bisa membuatnya. Sekarang banyak sekali konten drama pendek yang dibuat di studio. Bahkan syuting di dalam jet pribadi juga bukan hal langka di kota terlarang saja sudah luar biasa. Namun sang suami segera menegurnya dengan nada keras. Diam dan makan saja. Tak bisakah kamu berhenti bicara? Wanita itu tercengang mendengar bentakan suaminya. Dengan nada sedih, ia membalas. Kenapa kamu malah membuatku marah? Padahal jelas-jelas wanita tua bau ini yang memulai duluan. Pria umum itu menunjuk wajahnya dengan kesal. Diam. Sudah kubilang diam. Ya diam. Kalau kamu terus ngoceh. Jangan salahkan aku kalau ku tampar kamu nanti di depan. Sontak, wanita itu ketakutan dan tak berani berkata apa-apa lagi. Setelah memarahi istrinya, pria itu mengembalikan ponsel Elaine dengan kedua tangannya. Wajahnya penuh senyum menjilat. Ia berkata dengan hormat. Nona Parker maksud saya, Bibi Parker. Mohon maaf atas sikap kami yang bodoh. Kami benar-benar tidak mengenali siapa Anda. Padahal kekayaan pria ini tak seberapa. Hanya beberapa puluh juta yuan. Mobil Bentley yang dikendarainya pun sebenarnya bekas. Meski begitu, di mata masyarakat biasa, ia tampak seperti orang kaya. Itulah alasannya ia gemar memamerkan kekayaan kecilnya. Meskipun ia sadar bahwa di hadapan seseorang yang bisa menyewa jet pribadi seharga jutaan untuk ke Amerika, dirinya tidak ada apa-apanya. Elaine tak menyangka. Pria yang begitu pongah di bandara beberapa saat lalu kini berubah total hanya karena satu video. Melihat wajahnya yang kini penuh rasa malu, Elaine tersenyum puas. Dalam hatinya, ia membatin. Aku memang suka pamer di momen swecat. Nah, hari ini akhirnya terbukti berguna. Ia menyampaikan pelan dan menasehati. Nak, ingatlah baik-baik. Kalau sedang keluar, jangan selalu merasa diri paling hebat. Dunia ini luas. Dan masih banyak orang yang lebih dari kamu. Suamiku, namun, adalah pemimpin asosiasi kaligrafi dan lukisan. Kami tidak suka tampil mencolok. Kalau aku ke Maladewa sendirian, tentu aku naik Gulfstream G650.
Masa aku harus duduk di kabin kelas 1 bersama orang-orang seperti kalian? Pria itu benar-benar kehilangan wibawanya dan buru-buru menunduk meminta maaf. Benar, benar, Bibi Parker. Anda betul sekali. Kedepannya kami akan lebih rendah hati. Elaine mengangguk pelan. Puas dengan reaksinya. Baiklah. Anggap saja ini pelajaran. Lain kali. Bayangkanlah lebih hati-hati. Ia lalu mengangkat badan dan melenggang pergi dengan dagu terangkat. Kembali menuju keluarganya. Jacob yang menyaksikan semuanya melongo. Begitu Elaine duduk di sana. Ia langsung bertanya pelan. Istriku, kapan kamu naik jet pribadi ke Amerika? Kenapa aku tidak tahu? Claire pun ikut terkejut. Dia memang tahu ibunya pernah ke Amerika. Saat dia tengah kuliah di Providence. Ibunya mengatakan bahwa ia rindu dan memutuskan datang menjenguk. Namun, Elaine tak pernah menyebut bahwa perjalanannya dilakukan dengan jet pribadi. Claire tak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, Ibu, kenapa aku tidak tahu bahwa ibu naik jet pribadi ke sana? Dari mana ibu bisa jet itu? Elaine menjawab agak canggung. Suaranya merendah. Waktu itu aku pergi ke Harbor City untuk berbelanja. Kebetulan ada toko perhiasan yang mengadakan undian promosi. Hadiah pertama senilai 1,2 juta yuan. Dan aku beruntung memenangkannya. Hadiah itu bukan berupa uang tunai, melainkan tiket charteran ke Amerika Serikat seharga 1,2 juta yuan. Karena tak bisa diuangkan atau ditukar, memikirkan kamu ada di sana. Jadi aku memanfaatkan kesempatan itu untuk menjengukmu. Jacob melongo. Kagum bukan main. Istriku tercinta. Beruntungmu luar biasa. Lalu kamu bilang tadi menunjukkan video di Moments. Apa kamu benar-benar mengunggahnya di WeChat? Kenapa aku tidak lihat? Elaine buru-buru batuk 2 kali. Lalu diingatkan dengan nada pelan. Set. Jangan bicara keras-keras. Kemudian, dengan suara lebih lirih, ia menambahkan. Aku memblokir kalian semua dari WeChat saat memposting video itu. Aku tidak ingin keluarga tahu. Namanya juga jaga kerendahan hati. Paham? Jacob mengerutkan keningnya. Bingung. Tapi kalau kamu memblokir keluarga sendiri, itu namanya bukan rendah hati, malah sembunyi-sembunyi. Di sisi lain, Claire masih dibekap kebingungan. Ia mendekat ke dalam hati. Toko perhiasan mana yang menghadiahkan tiket jet pribadi senilai 1,2 juta? Kedengarannya aneh. Lalu, beralih pada Charlie. Dalam sekejap, semuanya seolah menjadi terang di benakku. Jika semua ini ulah Charlie secara diam-diam, maka, ya, aku tidak akan heran sama sekali. Peristiwa yang menimpa ibunya membuat Claire menyadari satu kebenaran sederhana namun pahit. Ayah, ibu, dan dirinya sebenarnya hanyalah orang-orang biasa. Tidak akan ada keajaiban. Tidak ada berkah dari langit. Apalagi keberuntungan yang datang tanpa alasan dalam keluarga kecil yang terdiri dari 3 orang ini. Claire menelaah kembali segala kejadian luar biasa yang dialami keluarganya selama beberapa tahun terakhir. Dia menyadari satu hal penting semua itu, tanpa kecuali, tak lepas dari campur tangan Charlie yang bekerja dalam diam. Dulu, sang ayah hanyalah pria yang tak mampu menampilkan kepala di hadapan keluarga Wilson. Namun tiba-tiba, ia menjabat sebagai wakil presiden eksekutif di Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan jabatan yang jelas bukan datang dari kemampuannya sendiri, melainkan merupakan hasil dorongan Charlie dari balik layar. Sayangnya, ketika Charlie sudah berbaik hati mengangkat pamornya, sang ayah justru mencoreng nama dengan skandal emisi yang membuatnya kehilangan posisi itu. Dan lagi-lagi, Charlie yang turun tangan untuk mengangkatnya kembali ke posisi penting lainnya. Claire tak bisa menjelaskan kenyataan bahwa meski sang ayah tidak arogan seperti ibunya, namun ia pun telah merepotkan Charlie berkali-kali. Kesadaran ini membuat hati Claire terasa berat. Ia duduk termenung, membiarkan tubuhnya bersandar di kursi, dan menghela napas panjang, menumpahkan kelelahan batin yang sulit diungkapkan. Melihat temannya larut dalam kegundahan, Charlie segera mendekat dan bertanya dengan nada cemas. Ada apa, istriku? Claire menoleh padanya dan tersenyum tipis. Meski tampak dipaksakan, ia berbohong pelan. Tidak apa-apa. Mungkin aku hanya kelelahan karena bangun terlalu pagi. Menduga isi hati Claire, Charlie berbisik lembut. Kamu sudah tahu bagaimana perilaku orang tuamu. Jangan terlalu berpikir. Ya, ia yakin suasana hati Claire pasti dipengaruhi oleh ulah ayah dan ibunya sejak pagi tadi.
Namun ia tidak menyadari bahwa dugaannya hanya 2/3 yang benar. Yang mempengaruhi perasaan Claire bukan hanya kedua orang tuanya, tapi juga dirinya sendiri. Sementara itu, pria parubaya bermargali yang duduk tak jauh dari mereka kini telah tenang. Suasana di ruang tunggu kelas 1 pun perlahan menjadi sunyi. Elaine tampak puas. Senyuman kemenangan masih tergantung di wajahnya. Ia merasa seperti baru saja memenangkan pertempuran kecil yang menentukan. Aura keberhasilan pura-pura yang dibangunnya dengan susah payah itu membangkitkan rasa bangga dalam dirinya. Jacob juga terlihat puas. Sesekali, ia mencuri pandang ke arah pria parubaya itu dengan mencibir, menikmati momen kecil balas dendamnya. Sementara itu, pria tersebut hanya bisa menunduk malu, bahkan enggan melirik mereka meski hanya dari ujung mata. Ia memilih memesan wajah, menyuguhkan pemandangan bagian belakang kepalanya saja. Charlie dan Claire tidak menyentuh sarapan, tapi Elaine dan Jacob hanya menikmati momen tersebut seolah-olah tengah berlibur di surga. Mereka membawa banyak makanan dan minuman, bersantap dengan lahap, sambil sesekali mengabadikan momen lewat kamera ponsel dan membagikannya ke media sosial. Wajah mereka penuh sukacita, seperti tak pernah dirundung kekhawatiran. Sekitar 10 menit kemudian, staf layanan bandara datang dan dengan penuh hormat mempersilakan mereka menuju gerbang keberangkatan. Pesawat mereka hanya memiliki 8 kursi di kelas 1, tersusun dalam 2 baris. Keluarga Charlie menempati baris pertama, sedangkan pria bermargali bersama istrinya berada di baris kedua. Sejak memasuki kabin, pasangan itu seolah sengaja memperlambat langkah, seolah ingin menunjukkan ketidaksukaan mereka. Mereka baru naik pesawat setelah keluarga Charlie duduk terlebih dahulu, dan sepanjang penerbangan, keduanya terasa tenang, bahkan cenderung diam. Elaine dan Claire pun tetap menjaga sikap, demi menjaga kesan elegan di hadapan pasangan Lee. Mereka menahan diri untuk tidak bersuah foto atau berceloteh sepanjang perjalanan. Mereka terbiasa duduk di kelas 1, mencoba menampilkan citra sosialita sejati. Charlie merasa bersyukur, untung saja mereka sempat berselisih sebelum naik pesawat, sehingga suasana selama penerbangan menjadi lebih tenang dan tidak gaduh. Setelah beberapa jam mengarungi langit, pesawat akhirnya mendarat di Mel, ibu kota Maladewa. Mel sendiri merupakan kota kecil dengan bandara yang tak begitu luas. Namun di bagian parkir khusus, terlihat deretan jet pribadi yang mewah memadati kawasan, menunjukkan betapa eksklusifnya tempat ini. Sebagai destinasi wisata papan atas dunia, Maladewa memang menawarkan PDB tinggi. Namun kekayaan alam dan eksklusivitasnya menjadi daya tarik utama bagi para konglomerat global. Negara kepulauan ini memiliki ribuan pulau kecil dan besar yang tersebar tanpa saling berdekatan. Beberapa pulau didatangi oleh penduduk lokal, tampil seperti pemukiman kumuh. Namun sebagian besar disewakan kepada grup-grup hotel mewah dan kalangan elit dunia, yang kemudian berubah menjadi surga privat nan megah. Yang menarik, para turis kaya ini hampir tidak pernah bersentuhan langsung dengan warga lokal. Mereka hanya berhenti sejenak di Mel sebelum terbangkan ke pulau pribadi masing-masing, membuat kesenjangan ekonomi seolah tak pernah terlihat. Begitu tiba di bandara, keluarga Charlie melewati bea cukai dan segera melihat sosok yang mencolok. Seorang pemuda berkulit gelap dalam balutan kemeja putih dan celana panjang hitam, memegang papan bertuliskan Tuan Wade dan keluarga. Di sana berdiri 3 pemuda lain dengan pakaian serupa. Salah satunya memegang papan bertuliskan Tuan Lee dan istri. Warna kulit mereka kecoklatan, menunjukkan bahwa kemungkinan besar mereka berasal dari kawasan Asia Selatan, meskipun bukan warga lokal asli. Cheval Blanc Randeli, tempat tujuan mereka yang berada di Atol Nunu, memang dikenal sebagai pulau resor termewah di seluruh Maladewa. Seragam staf yang datang di bandara memuat logo Cheval Blanc Randeli di dada, lengkap dengan lencana nama, menegaskan kelas eksklusif layanan mereka. Bahkan papan nama yang mereka bawa pun didesain dengan pola khas LV dan menampilkan nama Cheval Blanc Randeli secara elegan. Mengetahui bahwa 4 orang ini adalah penyambut, Charlie penggantian tangan ringan. Para staf itu segera mendekati dengan sigap. Pemuda pembawa papan mendekat dan bertanya dengan sopan dalam bahasa Mandarin yang fasih. Apakah Anda Tuan Wade? Charlie mengangguk dengan tenang. Benar, selamat datang, Tuan Wade. Merupakan kehormatan bagi kami melayani Anda dan keluarga Anda di Cheval Blanc Randeli. Nama saya Hani. Selama 4 hari ke depan,
Saya akan menjadi asisten pribadi Anda di sana, ujarnya ramah. Ketiga rekan saya di sini bertugas menyambut tamu VIP seperti Anda. Anda boleh menyerahkan semua barang bawaan kepada mereka. Mereka akan membantu mengangkutnya ke pesawat amfibi. Sementara itu, saya akan mengantar Anda dan keluarga ke ruang VIP untuk beristirahat. Ketika pesawat siap, saya akan mendampingi Anda ke hotel. Charlie tersenyum kecil. Bahasa Mandarinmu sangat lancar. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Wade. Jawab Hani sopan. Untuk bisa melayani tamu dari Tiongkok dengan lebih baik, saya telah belajar bahasa Mandarin selama bertahun-tahun. Di Cheval Blanc Randeli, kami menyediakan layanan dalam 10 bahasa utama dunia. Agar para tamu seperti Anda merasa senyaman di rumah sendiri. Elaine, yang mendengar percakapan itu, tak bisa menahan komentar. Wah, pulau mewah ini memang berbeda. Sebelum ke sini, saya khawatir bahasa Inggris saya yang payah akan menyulitkan komunikasi. Tapi ternyata, tidak perlu khawatir sama sekali. Saat mereka berbincang santai, pria parubaya bermargali bersama istrinya tiba di lokasi. Begitu melihat Charlie sekeluarga disambut staf Cheval Blanc Randeli, ekspresi seketika berubah kaku. Ia berbisik pada istrinya dengan nada menekankan. Sepertinya wanita tua bermarga Parker itu juga akan menginap di pulau yang sama dengan kita. Kemungkinan kita akan naik pesawat amfibi yang sama. Jaga sikapmu. Dan jangan sembarangan bicara. Wajah perempuan muda itu tampak muram saat ia berkata dengan suara getir. Terus mengikuti kita. Kemanapun kita melangkah, mereka pasti akan muncul. Pria parubaya sambil menimpali lirik. Kamu tidak tahu apa-apa. Mereka itu bukan orang yang kekurangan. Kekayaan mereka jauh melampaui kita. Mereka pasti akan memilih yang paling mewah saat liburan di Maladewa. Itu saja sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya keluarga itu. Bagaimanapun juga, sesampainya di pulau nanti, semua orang akan disibukkan dengan urusannya masing-masing. Tidak perlu terlibat lebih jauh dengan mereka. Bersabarlah selama perjalanan ini. Wanita muda itu mengerutkan dahi. Rona kesal muncul di wajahnya. Ia berkemah. Semula aku begitu bersemangat. Suasana hatiku benar-benar dirusak oleh mereka. Menjengkelkan sekali. Pria itu segera menenangkannya dengan suara tertahan. Set, pelankan suara. Tidak ada gunanya menambah masalah. Mengerti, ini salahku. Seharusnya aku sadar untuk tidak mencari masalah dengan keluarga mereka saat di bandara tadi. Perempuan muda itu menghela napas dalam-dalam. Awalnya ia berharap perjalanan ini akan menjadi pengungsi indah bak dalam mimpi. Siapa sangka, sejak di ruang tunggu bandara, Elaine sudah membuatnya terpojok. Begitu pesawat mendarat, dia kembali diperlakukan semena-mena oleh orang lain. Rasa tertindas itu sungguh tak menyenangkan. Untungnya, Elaine sendiri sudah enggan mengurusi mereka. Baginya, keberadaan dua orang itu tak lebih dari bayangan yang tak layak dipedulikan. Maka, tak ada lagi kata yang keluar dari mulut mereka. Hanya keheningan yang melayang di udara. Sementara itu, Charlie dan keluarganya telah menyerahkan koper dan tas kepada staf resor. Lalu masuk ke ruang tunggu VIP untuk beristirahat sejenak. Tak lama berselang, pria parubaya bersama wanita muda itu pun ikut masuk dengan ekspresi canggung. Mereka didampingi oleh seorang kepala pelayan pribadi, yang merupakan salah satu dari 3 staf tambahan yang bertugas melayani tamu istimewa. Begitu mata mereka bertemu, pria itu mengangkat tangan dan menyapa Charlie dengan senyum kikuk dan 2 tawa kering. Charlie membalas dengan anggukan ramah. Charlie tak menyimpan dendam terhadap pria itu. Dalam hidupnya, ia sudah terlalu sering bertemu dengan orang yang sombong. Apalagi setelah melihat bagaimana sikap ayah mertua dan ibu mertuanya yang juga suka pamer. Charlie merasa bahwa tingkah pria itu masih dalam batas wajar. Elaine, di sisi lain, tampak sangat puas melihat pria itu menyapa Charlie dengan sopan. Ia merasa semua ini berkat dirinya. Dan kemenangan di Bandara Aurus Hill membuatnya merasa seolah-olah telah mengalahkan musuh dalam satu gebrakan. Namun, meski tidak melanjutkan serangan verbal, Elaine tetap menampakkan wajah congkak. Kepala dan dagu terangkat tinggi, seolah dirinya adalah permaisuri yang sedang meninjau rakyat jelata. Sekitar 20 menit kemudian, kepala pelayan bernama Hani datang dan membungkuk hormat. Tuan Wade, pesawat sudah siap. Charlie mengangguk lalu bertanya. Berapa lama penerbangan amfibi ini? Lebih dari 30 menit. Tuan, jawab Hani sopan.
Jarak dari sini kurang dari 200 kilometer. Tidak lama. Kita akan segera tiba. Baik, ujar Charlie sambil bangkit dan mengajak keluarganya meninggalkan ruang tunggu. Pesawat amfibi lepas landas dari perairan yang berada sejajar dengan landasan pacu bandara. Bentuk pesawatnya tidak besar, bahkan ukurannya lebih kecil dari jet bisnis biasa. Begitu para penumpang naik, mereka diharuskan mengenakan headphone peredam suara. Karena deru baling-baling begitu bising saat pesawat lepas landas dan mendarat, membuat percakapan di dalam kabin hampir mustahil. Pasangan yang sebelumnya sempat bersitegang dengan Elaine duduk di kursi paling belakang. Mereka sama sekali tidak saling bicara sepanjang penerbangan. Wanita itu tampak lemas dan lesu. Sementara si pria hanya bisa menggenggam tangan istrinya dan menenangkannya perlahan. Mencoba menenangkan hatinya. Pesawat melaju kencang di atas permukaan laut sebelum akhirnya terbang ke arah utara kota Mel. Pemandangan di sepanjang perjalanan benar-benar menakjubkan. Pulau-pulau tropis bertebaran di bawah sana. Dengan tata letak yang hampir seragam. Hamparan pantai, gugusan terumbu karang, dan pepohonan lebat yang menutupi daratan. Di antara itu semua, bangunan megah tampak berdiri kokoh sebagai fasilitas pusat, sementara villa-villa kecil digunakan sebagai tempat menginap para tamu. Beberapa rumah terletak di tengah hutan tropis dekat pantai, sebagian lainnya menjulur ke laut, dibangun di atas terumbu karang yang langsung menyatu dengan udara. Pesawat pun mendarat perlahan di permukaan laut, lalu meluncur ke dermaga. Begitu turun dari pesawat, keluarga itu langsung disambut semilir angin laut khas wilayah tropis, yang membawa aroma garam dan kebebasan. Charlie telah memesan akomodasi terbaik berupa rumah air untuk keluarganya, yang akan mereka tempati selama 4 malam. Setelah menginjakkan kaki di pulau, kepala pelayan pribadi menyambut mereka dengan mobil golf dan mengantar ke villa sambil memperkenalkan fasilitas dasar pulau. Cheval Blanc Randeli dilengkapi dengan berbagai layanan mewah. Ada 6 restoran dengan ragam sajian dari seluruh dunia, beberapa bar, spa kelas atas, serta hampir seluruh hiburan laut yang bisa dibayangkan, termasuk aktivitas menyelam dengan berbagai tingkatan. Tentu saja, semua layanan itu berbayar. Bahkan untuk makan malam biasa dengan menu barat atau lokal Maladewa, harganya tak kurang dari $500 per orang. Jika hanya ingin pijat minyak esensial biasa di spa, biayanya bisa mencapai 1.000 hingga 2.000 US$. Singkatnya, harga di pulau ini memang tidak masuk akal bagi masyarakat umum. Namun, para tamu di sini bukanlah orang sembarangan. Ratusan ribu dolar mungkin hanya sebatas angka dalam rekening mereka. Tak heran jika semuanya terasa wajar saja bagi mereka. Setelah tiba di villa dan beristirahat sejenak, Charlie mulai berpikir untuk makan malam. Ia mengirim daftar restoran di pulau itu ke grup WeChat keluarga mereka yang beranggotakan 4 orang. Elaine langsung memberi pendapat. Ayo kita coba makanan laut lokal Maladewa malam ini. Katanya sih, hidangan laut buatan penduduk asli di sini luar biasa enaknya. Baiklah, jawab Charlie singkat. Ia segera menelepon pengurus rumah tangga menggunakan telepon kamar dan meminta bantuan untuk memesan meja di restoran bergaya lokal Maladewa. Setelah semuanya beres, mereka pun berganti pakaian santai, kaos oblong dan celana pendek khas pantai. Lalu berjalan santai dari rumah air restoran menuju menikmati semilir angin laut. Pemandangan sepanjang jalan sungguh memesona. Jacob dan Elaine tak henti-hentinya memotret pemandangan dengan ponsel mereka. Namun Claire tampak tidak terlalu menikmati suasana. Ia melangkah pelan, sesekali menamparkan tubuhnya sendiri dan tampak nyaman. Charlie, yang menyadari hal itu, bertanya dengan lembut. Istriku, kamu terlihat kurang bersemangat. Apakah ada yang membuatmu tidak nyaman dengan tempat ini? Claire memaksakan senyum, lalu menggeleng pelan. Mungkin aku masih kelelahan karena perjalanan tadi. Belum sepenuhnya pulih. Lagi pula, sepertinya menstruasiku akan datang. Jadi tubuhku terasa agak lemas. Charlie buru-buru berkomentar. Aku bawa suplemen penambah darah. Nanti saat kembali ke kamar, aku akan ambilkan untukmu. Namun Claire kembali menggeleng dan berkata, tak perlu direpotkan. Sepertinya aku akan merasa lebih baik setelah makan. Charlie mengangguk pelan. Meski dalam hati ia masih khawatir. Ia merasa Claire tampak berbeda. Tapi tak tahu pasti alasannya. Ia memang tidak terlalu peka terhadap perubahan emosi orang lain. Dan membayangkan semua ini hanya karena ulah Jacob dan Elaine serta kelelahan perjalanan.
Maka ia pun berpikir bahwa makanan enak mungkin bisa membantu memulihkan energi istrinya. Sesampainya di restoran lokal Maladewa, langit barat dipenuhi cahaya jingga keemasan. Matahari terbenam seolah-olah gambaran laut dan langit menjadi satu, membentangkan cakrawala merah merona di hadapan mereka. Restoran tidak terlalu ramai. Dengan 6 restoran berbeda di pulau ini, para tamu cenderung menyebar, menciptakan suasana tenang di setiap tempat makan. Mereka memilih tempat duduk yang langsung menghadap ke laut dan matahari terbenam. Charlie lalu menyerahkan menu kepada Claire dan Elaine agar mereka bisa memilih hidangan favorit. Saat itulah Jacob melihat ke arah luar restoran. Lalu berseru kaget, astaga, pria itu punya 2 istri. Secara refleks, Charlie, Claire, dan Elaine ikut dan melihat seorang pria berpenampilan khas Timur Tengah. Ia berjalan diapit 2 perempuan berjilbab. Satu di kiri dan satu di kanan. Yang mengejutkan, keduanya tampak sedang hamil dengan perut membuncit. Elaine bertanya-tanya, apa yang aneh? Bukankah di negara mereka memang boleh punya 4 istri? Kemudian, melihat ekspresi terkejut di wajah Charlie, ia bertanya-tanya, menantu yang baik, jangan-jangan kamu iri. Jangan terlalu dalam mikirnya. Sistem mereka berbeda dari kita. Anggap saja pemandangan budaya. Charlie tersentak sadar. Lalu tertawa canggung. Ibu, aku tidak iri. Sebenarnya, orang itu, temanku. Teman. 3 pasang mata langsung menonton penuh kepuasan. Tak disangka, Charlie bertemu dengan seorang kenalan di tempat sejauh ini. Dan memang benar, pria itu, meski tak mengenakan seragam militer, adalah rekan seperjuangannya di Surya Hamid. Hamid belum menyadari kehadiran Charlie. Ia tengah merangkul 2 wanita dengan santai. Cerutu terjepit di sudut tepinya. Sementara rona kepuasan dan kebanggaan begitu nyata tergurat di wajahnya. Sementara itu, keluarga beranggotakan 3 orang yang berdiri di depan Charlie tampak terpana. Mereka tidak mengerti bagaimana mungkin Charlie bisa mengenal pria Timur Tengah itu yang tampil mewakili kekayaan dan status tinggi. Elaine, yang tak mampu menahan rasa penasarannya, segera bertanya, menantu yang baik, bagaimana kamu bisa mengenal pria kaya dari Timur Tengah itu? Dia menikahi 2 perempuan sekaligus dan tinggal bersama mereka. Pria terlalu percaya diri. Charlie tersenyum tipis sebelum menjawab. Bukankah kamu sendiri yang tadi bilang kalau itu adalah adat mereka? Dan hukum di sana memang membolehkan. Lalu ia menambahkan, pria ini adalah klienku. Kamu ingat waktu Albert memintaku pergi ke perbatasan barat laut untuk meninjau Feng Shui sebuah tambang batu bara besar? Nah, tambang itu salah satunya mendapat injeksi dana dari orang kaya ini. Jacob dan Elaine saling pandang. Akhirnya merasa penjelasan Charlie masuk akal. Lagi pula, masuk akal bila investor Timur Tengah tertarik pada tambang yang terletak di perbatasan barat laut. Apalagi letaknya memang lebih dekat dengan wilayah mereka. Namun Claire menunduk diam. Tak mengucapkan kata pun. Dia tahu pasti bahwa Charlie sedang berbohong lagi. Segala sesuatu tentang Feng Shui yang pernah diucapkan Charlie kini tampak seperti bualan belaka. Hatinya dipenuhi rasa kecewa dan nelangsa, membuatnya bersantai dalam ketenangan yang suram. Sementara itu, Charlie merasa tak ada yang salah dengan penjelasannya. Alasan dia menyebut Hamid sebagai teman hanyalah untuk berjaga-jaga. Dia khawatir Hamid akan mengenalinya dan menyapanya di depan umum, lalu membuka kedoknya tanpa sengaja. Maka ia pun berkata kepada yang ketiganya, kalian duduklah dulu. Aku akan ke sana untuk menyapanya sebentar. Tanpa menunggu balasan, ia bangkit dan berjalan mendekati Hamid. Charlie tahu betul bahwa Hamid tidak akan menggunakan identitas aslinya saat sedang liburan. Hamid tiba-tiba menoleh saat mendengar sapaan dalam bahasa Mandarin. Sejenak ia tampak tegang. Khawatir identitasnya telah terbongkar saat sedang bersantai menikmati waktu senggang. Namun begitu ia mengenali Charlie, wajahnya langsung berseri. Matanya membulat karena antusiasme. Lalu ia berseru penuh semangat. Oh, saudara York. Kamu juga ada di sini. Charlie mendekat dan membalas dengan senyuman ramah. Aku sedang berlibur bersama istriku, ayah mertuaku, dan ibu mertuaku. Kalau kamu sendiri, bagaimana bisa ada di sini? Hamid segera melepaskan pelukan dari kedua istrinya. Lalu menjawab dengan nada riang. Kedua istriku sedang hamil secara bergantian. Jadi aku memboyong mereka ke sini untuk berlibur. Kamu tahu sendiri, tempat tinggalku penuh dengan pegunungan dan gurun.
Lingkungannya sangat keras dan tidak bersahabat. Kemudian, dengan lembut ia berbisik dalam bahasa Arab ke telinga kedua istrinya, meminta mereka mencari tempat duduk. Setelah itu, ia memeluk Charlie erat-erat dan berkata penuh antusias, "Ayo, saudara York, kita cari tempat yang lebih tenang untuk keseluruhan." Di luar saja, keduanya lalu berjalan ke arah pantai, agak menjauh dari restoran. Tak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Di bawah langit biru dan angin laut yang lembut, Hamid kembali memeluk Charlie dengan hangat dan berkata sambil terkekeh, "Kita memang ditakdirkan bertemu di mana saja, saudaraku. Tak kusangka kita bisa bertemu di tempat ini." Charlie membalas tawa Hamid dengan senyum kecil, lalu berkata, "Saudara, kapan kamu menikah dengan dua istri itu? Mengapa aku tak pernah mendengar cerita sebelumnya?" Hamid menggaruk kepalanya dengan sedikit malu. "Istriku sebelumnya meninggalkanku saat perang. Dia takut kehidupan bersamaku terlalu berbahaya. Setelah itu, aku tak pernah sempat menikah lagi. Tapi berkat bantuanmu, aku perlahan-lahan bisa membangun stabilitas. Dan akhirnya menikahi dua wanita itu. Sebenarnya aku ingin mengundangmu ke pernikahanku. Tapi lokasiku terlalu terpencil dan waktu itu masalah belum aman. Jadi aku tak ingin merepotkanmu." Charlie mengangguk pelan. Sekarang pihak oposisi sudah membentuk pemerintahan sendiri. Dan itu bisa dikatakan sebagai kemenangan besar. "Bagaimana keadaan di wilayahmu sekarang?" Hamid tersenyum tenang. "Aku baik-baik saja. Setelah mereka merebut ibu kota, mereka sempat menghubungiku. Mereka ingin aku bergabung dengan mereka. Tapi aku menolak. Kupikir, lebih baik seperti sebelumnya menjaga wilayahku sendiri. Mereka menghormati keputusanku. Jadi kami sepakat untuk tak saling mengganggu. Itulah alasan aku bisa menikah dan menikmati waktu liburan. Setelah bertahun-tahun hidup di pegunungan. Terus terang, aku lelah juga." Charlie kemudian bertanya lagi, "Apa sikap Istana Wanlong? Apakah mereka masih mengakui perjanjian sewa lahan yang pernah dibuat dengan pemerintah sebelumnya?" "Mereka mengakuinya," jawab Hamid sambil tersenyum. "Beranikah mereka melawan Istana Wanlong? Mereka bahkan berjanji tidak akan mengubah satupun syarat dalam perjanjian itu. Dan masing-masing pihak tetap berada dalam batasannya." Charlie mengangguk dengan wajah serius. Jadi Balai Wanlong tidak perlu melakukan investasi yang berlebihan. Mereka adalah kelompok tentara bayaran tak mungkin punya ambisi terhadap kekuasaan oposisional. Tapi kamu, saudaraku, menolak ajakan mereka. Sementara pemerintah lama menyerah begitu saja. Sekarang oposisi tak punya musuh eksternal lagi. Bukankah itu berarti kamu adalah satu-satunya lawan di mata mereka? Hamid tertawa kecil dan berkata yakin, "Aku punya hubungan yang baik dengan pemimpin mereka. Kami pernah berjuang bersama. Hanya saja, di tengah jalan pandangan kami mulai berbeda. Dia punya ambisi besar. Sedangkan aku hanya ingin membangun wilayahku. Dia pasti mengerti itu. Lagi pula, sekarang mereka sudah kuat. Dan tak mungkin repot-repot memusingkan wilayah kecil sepertiku." Charlie menggeleng pelan. "Bukan itu maksudku. Di Tiongkok, kami punya pepatah. Mana mungkin membiarkan orang lain mendengkur di samping tempat tidur sendiri. Sekarang kamu berada tepat di bawah hidung mereka. Dan kamu punya pasukan sendiri. Dulu, selama masih ada musuh dari luar, kamu adalah sekutu yang membantu menahan tekanan. Tapi sekarang, kamu bisa jadi dianggap ancaman." Dahi Hamid mengernyit. Ia teringat sejenak. Namun ia kemudian menepuk pundak Charlie dan berseru, "Saudaraku, tak usah khawatir. Aku tak takut jika mereka datang mencari masalah. Lagi pula, semua ini berkatmu. Markasku sekarang telah berubah menjadi benteng permanen. Aku tak pernah melupakan nasihatmu. Simpan makanan, perkuat perlindungan, dan pelan-pelan jadilah raja." Terowongan di lereng belakang penuh dengan persediaan makanan, peluru, dan obat-obatan. "Aku yakin, kalau harus bertahan 3-5 tahun pun, aku sanggup. Kalau mereka benar-benar menyerang, aku pastikan mereka pulang tanpa pasukan." Charlie tertawa pelan, meski di dalam hatinya tetap menyimpan kecemasan. Sayang, zaman telah berubah, dan strategi pun harus menyesuaikan. Dulu kamu hanyalah salah satu dari banyak faksi. Kalau tentara pemerintah tak mampu mengalahkanmu, mereka bisa mencari lawan yang lebih lemah. Tak perlu menyerangmu sampai titik darah penghabisan. Ia lalu menghela napas dan berkata dengan serius, "Tapi kini masalah lain.
Kamu satu-satunya faktor yang tak pasti bagi pihak yang berlawanan. Kalau mereka ingin menaklukkanmu, mereka bisa mengerahkan seluruh kekuatan untuk mengurung wilayahmu. Ingat, jumlah pasukan mereka jauh lebih besar, dan mereka tidak lagi terbagi dalam banyak perang. Begitu mereka mengirim pasukan untuk mengepungmu, apa yang akan kamu lakukan? Hamid akhirnya menyadari kemungkinan itu. Kamu pikir, mereka benar-benar akan menyerangku? Charlie menatapnya dan berkata perlahan namun tegas. Kalaupun mereka tidak menyerang secara langsung, mereka hanya bisa mengganggumu tanpa henti dari pelarian. Pada akhirnya, prajurit-prajuritmu akan bersembunyi di balik benteng selama bertahun-tahun hanya untuk menghindari peluru. Mereka akan hancur secara mental, atau mereka mengelilingi wilayahmu dan memutus semua jalur logistik. Tanpa pasokan dari luar, berapa lama kamu bisa bertahan? Sekalipun amunisi dan makanan masih ada, semangat prajurit akan memudar. Pada akhirnya, kamu harus menyerah. Dan kalau kamu justru menyerang lebih dulu, itu sama saja seperti menabrakkan telur ke batu. Begitu kamu keluar dari benteng dan bertempur di luar, kamu akan kehilangan keuntungan terbesar yang kamu miliki dan saat itulah kekalahan tak terelakkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.